Baik, al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu tidak tertutup. Ini sambungannya kepada kaifa yutasawwaru itulah. Al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu tidak tertutup. Allah sangat terbuka. Wa innamal mahjubu anta anin nadri ilaihi. Yang tertutup itu kita dari melihat kepadanya. Allah tidak pernah menutupi. Karena lau hajabahu syai'un, seandainya Allah itu ditutup dengan sesuatu, la satarahu ma hajabahu, maka pasti penutupnya itu akan menutupi Allah. Walau kana lahu satir, maka apabila Allah itu tertutupi, lakana liwujudihi hasir, maka wujud Allah akan dipaksa untuk tertutup dengan seperti itu. Kalau Allah itu tidak terlihat, berarti Allah itu tertutup. Kalau Allah itu tertutup, berarti ada penutup pada Allah. Kalau ada penutup kepada Allah, berarti penutupnya itu memaksa Allah supaya lebih kecil karena mau ditutupi. Bisa dipahami tidak? Lamun ayeuna doma rek disumputkeun berarti kudu dengan karung. Berarti karung nanti kudu bisa ngawadahan naon? Doma berarti eta doma kudu dipaksa asup kana jero naon? Dipaksa supaya ditutupi. Wa kullu hasirin li syai'in, setiap segala yang menutupi segala sesuatu, qaharolahu, maka dia akan memaksa untuk menutupinya. Qahirun, sedangkan wa huwal qahiru fawqa ibadihi, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Allah lah yang maha memaksa kepada semua hambanya. Bisa naon bisa nutupan Allah, da mulai bisa nutupan moal. Maka Allah itu terbuka. Jangan pernah berpikir di antara kita dengan Allah itu ada penghalang. Kebanyakan kita masih berpikir seperti itu karena memang mata kita tidak mampu, tidak bisa melihat Allah. Yang tampak adalah benda-benda kasat mata seperti gunung, pohon, rumah, mobil, tubuh manusia dan lain-lain. Tuhan bukan benda. Tuhan bukan sesuatu yang berbentuk. Namun dalam Al-Qur'an Allah mengatakan di antara surat An-Nisa ayat 126 disebutkan dan harus diyakini serta dirasakan bahwa Allah memiliki sifat al-muhit, yaitu maha meliputi kepada segala sesuatu. Bukan Allah diliputi oleh segala, tapi Allah lah yang maha meliputi. Sebagai jembatan pemahaman, kita ambil contoh kepada ikan. Ayat gambar lauk teh. Kan, naon cenah? Air di mana? Depan belakang, kanan kiri, atas bawah, luar dalam, diliputi oleh air. Kata siapa? Lalu kita tanya kepada Allah, Allah, hari Allah teh di mana? Hareup tukang, luhur handap, katuhu kenca luar, rodi bulan ku Gusti Al-Muhit. Akidah yang benar ini, kenapa saya, kata pengarsa Allah, berani mengatakan bahwa Allah mencakup semua alam? Di samping karena memang ada dalam Al-Qur'annya, juga bisa dipahami dengan logika. Kalau Allah tidak dikatakan mencakup, berarti Allah duduk berdiam di suatu tempat. Berarti Allah itu di wadahan gitu. Sedangkan apabila beranggapan bahwa Allah berada di suatu tempat, berarti meyakini bahwa Allah membutuhkan tempat, atau Allah itu butuh wadah segede kumaha sampingna bawa BHS. Sedangkan yang butuh tempat adalah makhluk. Apabila Anda menganggap Allah butuh tempat, Allah al-arsy istawa, di atas aras, berarti Allah butuh tempat yang bernama aras, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Justru pemahaman seperti itu keliru. Lantas, jika memang Allah meliputi semua makhluk, mana? Kok tidak bisa dilihat? Jangan pernah beranggapan bahwa melihat Allah itu muncul cahaya yang menyilaukan.
keur ngagoler di masjid burilah tah Allah liwat mana bieu da sia ngalamun mantang anjing bener tuh atau tercium wangi yang menyegarkan tah Allah keur ngadeukeutan aing ya rada sengit Allah kasihin kieu atau terdengar suara tanpa raga ong aku adalah Tuhanmu padahal tidak speaker di masjid bukan saudaraku. Kalau seperti itu Anda menyamakan Allah dengan makhluk lagi. Saya buat ilustrasi. Ilustrasinya yang seperti si Ujang itu, Ujang dan Neneng itu. Ingat tak? Anu katabrak wahon teh, anu paeh teh Neneng nate. Terus Ujang memeluk apa itu? Taplak meja dan mengatakan siapa? Neneng. Padahal itu bukan Neneng. Maka mata ini melihat kepada makhluk, hati tembus kepada Allah, dan seperti itulah ihsan. Seperti itulah apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu teh bahasa teh boleh diucapkan si kahartina. Maneh ibadah ka Allah cara maneh nempo Allah. Cara kumaha ya Allah na? Seperti kamu melihat, bukan melihat, tapi seperti melihat. Fa illam takun tarahu, kalau memang kamu belum bisa merasakan seperti melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinilah bahwa Allah melihatmu. Ini agak sulit dipahami. Lalu pengarsa Allah membuat ilustrasi kecil, membuat sebuah definisi kecil. Fisik kontak dengan makhluk, boleh diulangi? Fisik kontak dengan makhluk. Kolbu tembus kepada Allah. Itulah apa? Ihsan. Anta budallah, fisik kita kontak dengan makhluk, ibadatnya naon we atuh lain salat hungkul. Kolbu seperti memandang Allah, kolbu tembus kepada, yaitu neneng tadi teh si Ujang nangkep taplak meja, fisik kontak jeung taplak, hate tembus ka saha? Berarti Ujang teh ihsan ka saha teh? Ka neneng. Karena yang kelihatannya gunung saja, pohon saja, air saja, bukan Allah, tetapi kalbu kita tembuskan qablahu au ba'dahu au indahu au fihi, bahwa semua itu ada karena Allah. Jadi lamun urang ayeuna nyium sajadah teh hate mah tembuskeun yen urang teh keur nyium ka Gusti Allah. Seperti itu. Maka tidak boleh ada penghalang antara kita dengan Allah, maka tembus pandangkanlah kepada Allah. Saya sebenarnya paling tidak kuat kalau menyanyikan lagu tembus pandang itu kemarin. Kenapa saya potong lalu nggak sana? Daripada mewek balilihan. Karena memang saya pikir itulah lagu terakhir yang pengarsa buat untuk kami. Karena lagu tembus pandang itu adanya setelah kajian hikam. Itu terakhir pengarsa membuat lagu untuk kami, tapi belum sempat diaransemen, lalu diaransemen oleh teman-teman atas perintah pengarsa. Selanjutnya